Ya baik, selamat sore saudara pendengar. Saat ini kita akan wawancara ya dengan Bapak Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Dr. Andus Azmi MAP. Ya, saat ini kita akan membahas terkait dengan pejabat Bupati Aceh Singkil. Jadi seperti kita ketahui pada bulan 7 Pak ya, ini akan berakhir ya kepemimpinan Dul Musrid Sajali akan berakhir pada bulan Juli 2022 mendatang, dan tentunya saat ini sudah ada dipersiapkan tentunya untuk pejabat bupati. Ya, selamat sore Pak Azmi. Selamat sore. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak, ini kan kita agak beberapa minggu terakhir ya, agak hangat ini terkait dengan pejabat Bupati Aceh Singkil. Nah, jadi seperti kita ketahui ini ada salah satu yang mengangkat ya, mengharapkan gitu Bapak sebagai sekretaris daerah untuk menjadi pejabat Bupati Aceh Singkil ini. Mungkin awalnya ini Pak ya, respon Bapak sendiri bagaimana ini Pak dengan adanya dukungan ini ya Pak ya, bahkan beberapa spanduk sudah banyak kita lihat dukungan tersebut. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Eva. Sebenarnya apa yang sedang kita hadapi ke depan ini tidak terlepas dari semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, tentang pilkada serentak gitu. Nah, jadi pemilihan serentak ini kebetulan untuk kita di Aceh ini ada sekitar 20 kabupaten kota tambah 1 gubernur. Jadi membuat hangat suasana ini sebenarnya nih. Ini mau tak mau yang berakhir di 2022 ini semuanya para kepala daerah itu akan digantikan oleh PJ. Nah, sementara kita diatur dengan undang-undang untuk apa ini, yaitu PJ ini, yaitu pasal 204 Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Jadi sebenarnya ini sudah ada aturan main sebenarnya. Artinya pejabat bupati atau kepala daerah ini baik di gubernur maupun di provinsi di kabupaten ini sifatnya penugasan ya, Pak? Jadi yang bersifat penugasan itu kan kembali kepada kebijakan ya pemerintah pusat. Nah, ada pun semacam dukungan, harapan dari masyarakat, barangkali itu merupakan sikap-sikap ya kedaerahan lah, biasa saya pikir semua daerah seperti itu. Tapi kita tidak boleh memaksakan diri. Artinya kembali kepada aturan. Saya berharap kepada semua masyarakat kita, teman-teman, mari kita ikuti saja aturan. Bagaimana sesungguhnya aturan, yaitu kita ikuti. Kalau ada harapan kita ya silakan disampaikan, tapi dengan baik, dengan sopan, dengan tata krama, dengan santun, tidak menciptakan kegaduhan, tidak memburuk-burukkan atau menjelek-jelekkan siapapun dia. Jadi kembali kepada jalur lah kita, jalur aturan gitu. Kalau secara aturan kan Pak, ini kalau pada periode-periode sebelumnya yang pernah terjadi Pak ya, ada PJ, ini kan biasanya ada tiga nama, kemudian akan dipilih gitu ya oleh ini biasanya 3 namanya ini dari mana ini Pak dapatnya Pak? Apakah diusulkan dari daerah atau memang langsung penunjukan atau penugasan seperti yang Bapak maksud? Kalau yang dahulu itu rujukannya Permendagri 18. Dia Permendagri 18 itu mensyaratkan bahwa pejabat bupati itu atau wali kota diajukan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, PJ Gubernur ya, mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri. Boleh 3 nama, boleh 1, boleh ya, itu seperti itu. Maksimal 3 lagi. Nah, kalau sekarang Pak gimana? Sekarang kita belum tahu karena regulasinya juga belum lagi kita ketahui, belum lagi keluar.
Tapi yang jelas sifatnya ini penugasan. Penugasan. Kalau sifatnya penugasan itu kan kembali kepada apa namanya usernya pemerintahan ini kan. Jadi Pak kita yang ada di pusat, ya baik mulai dari presiden, menteri dalam negeri, kalau di provinsi ya gubernurnya nanti. Nah itu seperti itu sebenarnya. Oh gitu, berarti belum ada wacana seperti tahun lalu ya Pak ya, sama ya diusulkan oleh gubernur ya. Kita belum tahu kita itu semua. Cuma yang jelas kalau kita mengacu kepada ya undang-undang apa tadi, pemilihan kepala daerah tadi, ya pasal 204 itu kan sifatnya penugasan. Iya. Kalau dari Bapak ini yang ada namanya ya, yang kita didukung lah gitu oleh masyarakat. Gitu. Kira-kira ketika ditugaskan apakah memang siap gitu Pak ya dari Bapak sendiri? Gimana dari Bapak sendiri? Ya kalau kita selaku abdi masyarakat yang sedang mengemban amanah, apapun yang ditugaskan oleh negara kepada kita, insya Allah kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika negara belum lagi mempercayakan kepada kita, kita harus menerima dengan lapang dada. Mungkin itu jalan terbaik bagi kita yang diberikan Allah untuk menyelamatkan kita gitu. Itu prinsip kita seperti itu. Iya. Berarti apapun yang diberikan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Ini Pak dari yang ditugaskan ini Pak. Yang ditugaskan ini syaratnya itu seperti apa Pak? Kalau dari aturan yang Bapak ketahui gitu, syarat seorang PJ. Kalau untuk karena kan ada isu-isu berkembang ya Pak ya. Ada titipan dari partai politik katanya, ada yang lobby, ada yang ini gitu. Sebenarnya syaratnya gimana sih Pak untuk menjadi seorang PJ itu? Ya kalau menurut saya syaratnya barangkali lebih tahu itu bahwa Pak kita di atas lah ya. Cuma kalau secara normatifnya seseorang itu harus memiliki, kalau untuk PJ gubernur memiliki pangkat pejabat tinggi media. Kalau di kabupaten kota itu pejabat tinggi pratama. Syaratnya tentulah memahami kondisi daerah yang diharapkan seperti itu ya. Oh berarti apakah dia bisa Pak dari luar gitu ya, misalnya? Bisa. Dari mana? Misalnya dia kayak aparatur sipil negara dengan pangkat tersebut, tapi bukan bertugas di Aceh Singkil. Dari provinsi memungkinkan. Oh gitu. Memungkinkan dari provinsi atau dari daerah lain. Atau daerah lain saya kurang ngerti. Cuma yang jelas dari provinsi memungkinkan. Oh gitu. Atau dari pusat gitu. TNI Polri Pak gimana Pak? Semuanya memungkinkan kalau itu memenuhi syarat. Oh gitu. Iya ya. Berarti dia tidak terbatas pada aparatur sipil negara aja ya. Semuanya itu kan aparatur sipil negara itu. Iya TNI Polri ya. Apa? Sama. Apa namanya istilah aparat negara ya? Aparatur negara. Iya. Yang penting memenuhi syarat. Kemudian regulasinya yang kita lihat nanti. Bagaimana regulasinya? Kalau memang regulasinya itu diisyaratkan di situ boleh seperti yang Bu Epa bilang tadi, berarti tidak ada masalah. Yang penting kita jangan maksud saya ini, saya himbau kepada masyarakat kita, kita ciptakan suasana yang aman, nyaman, damai, sejuk. Menunggu lagi. Nggak usah kita buat ini semacam bahasa-bahasa mendiskreditkan orang lain. Saya harapannya seperti itu. Kalaulah nanti diberikan amanah itu bekerja kita, nggak diberikan ya kita tetap bekerja. Yang penting berdoa supaya itu yang terbaik, yang terbaik itu dia, yang terbaik. Iya. Ini Pak untuk masa ini Pak PJ berapa lama Pak? 3 tahun ya Pak? Kalau pilkada kita 2024 berarti kan sekitar 2 tahun atau lebih sedikit lah kan. Tapi PJ-nya itu bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Tergantung kinerjanya si PJ itu, bisa nggak, mampu nggak dia untuk menjalankan, melaksanakan, mengamankan segala kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena tugas kita ya sebagaimana yang diamanahkan itu kan
apa yang yang sudah diamankan dalam undang-undang, tugas seorang kepala daerah itu sebagai administrator pemerintahan, sebagai administrator pembangunan, dan sebagai administrator kemasyarakatan. Harus sanggup, Pak, ya? Iya, bagaimana bisa menjalankan roda pemerintahan itu dengan baik. Sinergi dengan pemerintah provinsi dan sinergi dengan pemerintah pusat. Bagaimana membangkit semangat pembangunan di daerah itu melalui partisipasi aktif masyarakat kita. Siapapun dia, dari komponen manapun dia harus kita bisa mampu untuk menyatukan segala unsur elemen komponen itu untuk membangun daerah. Nah, bagaimana supaya suasana kondisi masyarakat itu bisa kondusif, sejuk, nyaman, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini ya. Kalau kita tambahi dengan bahasa-bahasa isu-isu yang bisa merusak kondisi suasana keharmonisan ini, kurang elok menurut saya, kurang baik. Oke, Pak. Ini kan terakhir ini, Pak, ya, sebelum ke closing statement dan himbauan Pak. Ini kan ada orang yang ada masyarakat yang berpikir, Pak, ya, PJ ini ketika nanti ada PJ, ketika dia memang bagus, ketika memang dia seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, mengemban ini tugasnya dengan sebaik-baiknya, dia berpeluang ini, Pak, untuk mencalonkan di 2024. Nah, jadi merupakan kesempatan. Apakah itu memungkinkan, Pak? Wah, kalau saya sebagai secara aturan gitu, ASN ini ya, kalau ASN ini saya tidak berpikir ke arah situ. Kalau itu kan masalah politis. Barangkali secara politis itu nanti tentulah orang-orang partai-partai politik itulah yang merekrut ya, siapa yang akan diajukannya. Oh gitu. Terserah dari mana pun bisa kan. Sepanjang memenuhi syarat juga. Berarti harus mundur, Pak, ya? Enggak harus mundur ya ketika memang itu belum tahu kita. Belum tahu. Aturan baru nanti. Iya, karena saya tidak sampai berpikir ke situ. Karena banyak isu juga, Pak, ini. Kalau muncul PJ katanya, kalau memang dia bagus, punya kesempatan katanya, berbuat selama 2 tahun, disukai, memang membangun, dia berpeluang besar gitu, Pak. Itu itu, Pak. Oke. Baik. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin himbauan, Pak, closing statement terakhir, Pak. Memang tadi ada beberapa himbauan yang Bapak sampaikan, sekalian menutup. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kita yang kita cintai, masyarakat Aceh Singkil dimanapun berada, menjalin tali silaturahmi dengan semua warga masyarakat kita, menjaga kekompakan, kemudian tetap jangan lupa protokol kesehatan. Iya, Pak. Nah, sehingga daerah kita ini mudah-mudahan ya akan berlaku normal segala bentuk aktivitas masyarakat ketika masyarakat kita itu sudah rata-rata melaksanakan vaksinasi. Nah, insya Allah kalau sudah melaksanakan vaksinasi, saya pikir yang namanya COVID-19 itu jauh dari negeri ini. Iya, amin. Yang ketiga, menyikapi masalah PJ Bupati ini, marilah kita sikapi dengan pikiran yang jernih, kemudian dengan akal yang sehat, dengan kesabaran, bukan dengan hawa nafsu. Dengan doa ya. Perbanyak sajalah berdoa. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah SWT apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan. Jangan memaksakan kehendak. Baik, terima kasih, Pak, untuk wawancara hari ini ya, mengulik sedikit tentang PJ pejabat Bupati yang akan datang. Terima kasih, selamat sore.